Selamat sore adik-adik. Kita ada lagi dalam ibadah tunas. Untuk itu Kakak Tania menjemput Katong Samo bangkit berdiri dan kita akan menyanyi 2 lagu berturut-turut. Yang pertama di sini senang, di sana senang, lalu lagu yang kedua King Kong badannya besar. Sambil tepuk tangan ya. Senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Lagu yang kedua dari King Kong badannya besar. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di sore ini terima kasih karena kami ada lagi untuk beribadah. Tuhan Yesus, kiranya ibadah yang kami lakukan dari awal sampai akhir mau jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, dipersilakan dulu kembali. Ya adik-adik, di sore ini kita akan dihiburkan lagi oleh firman Tuhan yang terambil dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan yang terangkat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu Mazmur 103 ayat 13, yang berbunyi demikian. Seperti bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, di sore ini Kakak Tania akan bercerita dengan judul Kalung Mutiara. Ya adik-adik, duduk tenang, duduk yang manis ya, dan Kakak Tania akan bercerita. Pada suatu hari, Stella, seorang gadis kecil berusia 5 tahun, sedang pergi berbelanja bersama ibunya. Saat menunggu ibunya yang sedang antrai di meja kasir, gadis itu melihat sebuah kalung mutiara yang dipamerkan di salah satu etalase. "Ibu, bolehkah aku memilikinya?" pintanya kepada ibunya. Sang ibu segera melihat label harga kalung itu, lalu katanya kepadanya, "Harganya 100.000. Bila kamu sungguh ingin memilikinya, kamu bisa menabung dulu. Ulang tahunmu tinggal seminggu lagi kan? Kamu mungkin akan mendapatkan hadiah dari Oma." Sampai di rumah, Stella segera mengosongkan kaleng tabungannya. Ternyata uangnya sudah berjumlah 40.000. Setelah makan malam,
ia ikut membantu membersihkan meja dan dapur lebih lama daripada biasanya. Keesokan harinya, sang ibu memberikan uang jajan lebih banyak lagi daripada hari-hari sebelumnya. Dan pada hari ulang tahunnya, sang oma menghadiahkan padanya amplop senilai Rp50.000. Akhirnya, Stella memang memiliki uang yang lebih dari cukup untuk membeli kalung mutiara idamannya itu. Stella amat menyukai kalung mutiaranya itu. Ia memakainya kemanapun ia pergi, ke sekolah minggu, ke ibadah bersama papa mama, bahkan saat tidur sekalipun. Ia akan melepaskannya hanya saat pergi mandi atau berenang. Kata ibu, air bisa membuat kalungnya memudar Stella. Stella mempunyai seorang ayah yang amat mengasihinya. Setiap malam, sang ayah akan membacakan sebuah cerita sebelum Stella tidur. Pada suatu malam, setelah selesai dengan ceritanya, sang ayah bertanya kepada Stella, "Apakah Stella sayang pada ayah?" Stella menjawab, "Tentu saja, ayah, aku sangat sayang padamu. Kalau begitu, berikanlah kepada ayah kalungmu itu." Stella terkejut dan berkata kepada ayahnya, "Jangan kalungku ini, ayah. Ayah boleh minta boneka berbiku atau yang lain, tetapi jangan kalungku ini." Kata Stella dengan malas. Ayahnya tersenyum. "Oke, tidak apa-apa. Ayah sayang Stella," katanya sambil mengecup rambut putrinya itu dan mengucapkan keningnya. Seminggu kemudian, sesudah membaca cerita sebelum tidur, ayah Stella bertanya lagi, "Apakah Stella sayang pada ayah?" "Tentu saja, ayah. Stella sangat menyayangi ayah." Jawabnya, "Kalau begitu, berikan kepada ayah kalungmu itu." Stella berkata kepada ayahnya, "Jangan dong, ayah. Ayah boleh mengambil semua hadiah yang Stella terima waktu ulang tahun kemarin, tetapi jangan kalung ini," pinta Stella sambil matanya berkaca-kaca. "Ya sudah, tidak jadi deh. Selamat bobo Stella, ayah sayang Stella." Dan seperti biasanya, sang ayah sejenak usap rambutnya dan mengecup keningnya. Beberapa hari kemudian, ketika sang ayah masuk ke kamarnya, Stella sedang duduk bersila di atas tempat tidurnya. Ketika sang ayah berkata, ia melihat bahwa putrinya itu sedang berseduh-seduh, air matanya meleleh di pipinya. Hanya berkata, "Loh, ada apa Stella? Kok kamu menangis sih?" Stella tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat tangannya yang kecil itu ke depan wajah ayahnya. Ketika genggamannya ia buka, tampak di sana kalung mutiaranya. Dengan bibir bergetar, Stella berkata, "Ayah, kalung ini untukmu." Hati sang ayah amat tersentuh. Ia memeluk putrinya itu. Kemudian salah satu tangannya merongrong saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru yang di dalamnya terdapat seuntai kalung mutiara asli. Ia memberikan kalungnya itu kepada putrinya. Ia telah lama menantikan saat itu. Ia hanya menunggu saat sang putri itu merelahkan kalung mutiaranya, imitasinya, supaya ia dapat memberikan kepadanya kalung mutiara yang asli. Ya adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Cerita ini mengajarkan kalian untuk ingat, Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ayah Stella saja mau anaknya memakai kalung mutiara asli, bukan imitasi. Maka ayah Stella memberikan yang terbaik untuk anaknya. Seperti itulah Tuhan Yesus setiap hari pun
Adik-adik harus bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu tahu apa yang baik untuk adik-adik, termasuk ketika kita masih belajar di rumah, beribadah di rumah, bahkan semua aktivitas kita dibatasi karena pandemi COVID-19. Maka tetaplah ikut protokol ini sebab untuk kebaikan kita semua. Ia mau kita sehat dan terhindar dari COVID-19. Maka ia memberikan protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak lewat pemerintah yang mengarahkan kita. Jadi tetaplah percaya Tuhan Yesus tetap memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai dengan cerita dan kita akan lanjut dengan ayat hafalan. Ayat hafalan kita sama saja dengan ayat hafalan yang kemarin adik-adik. Untuk anak Indria dan anak kecil, Tuhan Yesus tetap sama selamanya. Kita ulangi lagi untuk anak kecil dan anak Indria, Tuhan Yesus tetap sama selamanya. Untuk ayat hafalan untuk anak tanggung dan anak remaja dari Ibrani 13 ayat 8 yang berbunyi demikian. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Kita ulangi satu kali ya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan, dan kita akan ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai dengan ibadah kami di sore ini. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan papa, mama, kakak, om, tante, semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus ke sana dan sembuhkanlah mereka. Tuhan Yesus Bapa yang baik, di sore ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas sampai saat ini. Tuhan Yesus Bapa yang baik, di sore ini kami berdoa menyerahkan kami semua. Tuhan Yesus, di saat ini kami Indonesia dilanda oleh COVID-19. Tuhan Yesus, berikanlah COVID-19 ini berlalu supaya kami dapat ke sekolah lagi, kami bisa ke sekolah minggu, bertemu dengan pengasuh, teman-teman kami yang lain. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di sore ini kami berdoa menyerahkan papa mama kami di saat ini Tuhan, yang mereka bekerja, Engkau bersama-sama dengan mereka, supaya mereka sampai di tempat tujuan yang mereka kerja dengan baik. Tuhan Yesus Bapa yang baik, di sore ini kami berdoa menyerahkan kakak pengasuh semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikanlah mereka semua kekuatan, kesehatan selalu, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami tidak lupa mendoakan persembahan syukur yang baru saja kami bawakan. Berikanlah persembahan syukur kami ini berguna bagi peluasan pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus Bapa yang baik, inilah doa yang kami ucapkan di sore ini, dan kami akan mengakhiri doa kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat daripada-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
adik-adik, selamat sore, ibadah tunah selesai.